Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi bimbingan konseling untuk mengembangkan akhlak mulia siswa. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya sesuatu pemikiran dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti akhlak menurut para ahli. Yang pertama menurut Ibnu Maskawiyah, Ibnu Maskawai, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Selanjutnya menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Selanjutnya yang terakhir menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Ya, selanjutnya materi saya sampaikan ke moderator. Bagaimana guru membentuk karakter akhlak mulia? Ya, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu dari tujuan pendidikan adalah mewujudkan akhlak mulia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Bagaimana untuk mewujudkan akhlak mulia? Jadi yang dimaksud akhlak mulia adalah sifat yang terpatri dalam jiwa yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memikirkan dan merenungkan terlebih dahulu. Nah, akhlak mulia tersebut dapat berupa rasa tanggung jawab atas semua yang diucapkan dan dikerjakan, kemauan untuk menuntut ilmu, kemudian menghormati akal mendorong untuk meneliti atau merenung, memilih keberanian dan kebaikan, saling memberi nasihat, bersabar dan beramal. Adapun karakter yang harus dikembangkan adalah cinta kepada Allah SWT dan alam semesta beserta isinya, dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif, keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan persatuan. Pendidikan karakter harus dilakukan, maka pendidikan karakter itu dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, jika fungsi pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk mengarahkan atau menunjukkan tingkah laku, maka seorang pendidik harus dapat menunjukkan bahwa ia mengajar sesuai dengan prinsip yang dianutnya dan bukan hanya sebagai ucapan atau lip service. Yang kedua, jika penilaian pendidikan karakter lebih bersifat perspektif daripada deskriptif, maka anak-anak harus diajarkan bahwa pendidikan karakter bukan hanya penilaian yang diucapkan, melainkan merupakan pemilihan prinsip yang harus ditentukannya
agar dapat mengarahkan cara hidupnya. Cara yang ketiga yaitu jika penilaian karakter berhubungan dalam menguniversalkan perspektif seseorang, maka pendidikan karakter harus dapat mengajarkan anak bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, sehingga hal ini akan membutuhkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Cara yang keempat yaitu jika keuniversalan berarti bahwa agen pendidikan karakter tidak dapat menerima keinginan dirinya terhadap orang lain, maka pendidikan karakter harus mengajarkan anak untuk saling mencintai. Berikut ini beberapa pemikiran Al-Ghazali tentang prinsip-prinsip pembinaan pribadi mulia dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu guru pembimbing menunjukkan sikap kasih sayang terhadap para siswa atau konseli dan memperlakukan mereka seperti putra-putrinya sendiri. Kemudian yang kedua, hendaknya guru pembimbing meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak membiarkan siswa atau konseli terjerembab pada kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, hendaknya guru menegur siswanya apabila melakukan suatu pelanggaran akhlak dan sedapat mungkin dilakukan ketika siswa sendirian, bukan dengan terang-terangan di hadapan orang lain. Dilakukan dengan nada penuh kasih sayang, bukan dengan memarahinya. Kemudian yang kelima, memberi nasihat kepada siswa untuk bekerja sesuai dengan bakatnya. Yang keenam, membantu anak tidak mengharapkan balasan. Yang ketujuh adalah melaksanakan konseling individual kepada siswa yang melanggar aturan. Dan yang kedelapan, menghormati anak didiknya dengan apa adanya. Yang selanjutnya, melakukan konseling dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yang ke-10 adalah memberikan referral kepada ahli lain yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi anak. Dan yang terakhir ke-11 adalah guru pembimbing menunjukkan sikap yang konsisten dalam kehidupan antara ucapan dan perbuatannya. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 1. Faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada pada dirinya. Yang turut membentuk akhlak atau moral diantaranya adalah A. Insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Ahli-ahli psikologis mengembangkan berbagai naluri yang ada pada manusia yang mempengaruhi tingkah lakunya, diantaranya naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibu-ibuan, naluri berjuang, naluri bertuhan, dan naluri sebagainya. B. Kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam menentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan berpandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani, karena 99%
perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan, misalnya makan, minum, mandi, cara berpakaian, itu merupakan kebiasaan yang sering diulang-ulang. Yang C. Keturunan. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-warasah atau warisan sifat-sifat. Warisan sifat-sifat orang tua kepada keturunannya ada yang sifatnya langsung atau tidak langsung, artinya langsung terhadap anaknya atau tidak langsung, misalnya terhadap cucunya. Sebagai contoh, misalnya ayahnya seorang pahlawan, belum tentu anaknya pemberani bak pahlawan. Bisa saja sifat pemberani bak pahlawan tersebut turun kepada cucunya. D. Keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam, lalu menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan azam atau yang sering disebut dengan kemauan keras. Dengan demikian, seseorang dapat mengerjakan sesuatu yang berat dan hebat karena digerakkan oleh kehendak. Dari kehendak itulah menjelma menjadi niat yang baik dan buruk, sehingga perbuatan atau tingkah laku dapat menjadi baik dan buruk karenanya. E. Hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atau yang sering disebut dengan isyarat. Faktor eksternal. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yang meliputi yang pertama adalah faktor lingkungan, kedua faktor kekeluargaan, ketiga faktor sekolah, dan yang keempat adalah faktor pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang turut menentukan suatu kelakuan atau sikap dari seseorang maupun dalam masyarakat tersebut. Lingkungan adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh hidup, misalnya lingkungan alam, maupun mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan maupun mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua adalah pengaruh keluarga. Setiap manusia yang lahir akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan maupun pembinaan. Pengalaman kepada anak akan terbentuk yaitu tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Dengan demikian, orang tua merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikiran di hari kemudian. Dengan kata lain, 70 keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak. Yang ketiga adalah pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Yunus sebagai berikut. Kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga. Pengalaman anak-anak dijadikan dasar pelajaran sekolah. Kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki. Dan yang terakhir adalah pendidikan masyarakat. Faktor pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara dengan kebudayaan dan agama. Ahmad D. Marimba mengatakan corak dan ragam
pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengertian pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.